Kita ketemu lagi di hari ini, walaupun keadaan waktu yang mepet, tenaga gitu ya, terus kemudian pergumulan sangat tight gitu ya, tapi kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa pelayanan itu bukan beban, tapi suatu kehormatan, bahwa kita dikasih kepercayaan boleh melayani Raja di atas segala raja. Hari ini ada Bible Study, ada baptisan, kemudian ada leaders meeting. Nah, harusnya saya bikin materi, tetapi karena nggak keburu, jadi saya minta maaf dulu karena tadi di baptisan air saya backup Pak Jojo, sehingga saya langsung aja pakai Alkitab. Nah, siang hari ini yang saya mau sharingkan adalah begini. Salah satu tujuan daripada Komsel, leader Komsel itu harus menghasilkan leader-leader baru. Setuju ya? Ya kan? Bahwa ujungnya adalah pemuritan itu adalah menghasilkan pemurid-pemurid baru gitu. Nah, jadi di siang hari ini saya akan mengingatkan lagi kepada kita semua, saat kita menjadi leader, nanti kita harus menghasilkan leader-leader baru. Nah, saya mau sharing kepada Bapak Ibu semuanya mengenai kriteria dari seorang leader. Oke ya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah gini, bahwa Yesus itu yang memanggil murid-murid yang pertama. Kita lihat ya dari Matius 4 ayat 18 sampai 22 itu, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Jadi kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, yang pertama yang saya mau sampaikan adalah, untuk menjadi pemimpin di dalam pelayanan, itu harus dipilih. Bukan mereka mencalonkan diri, bukan mereka yang nyodor-nyodorin diri gitu ya. Jadi kita ini kalau misalnya memang Tuhan berkehendak kepada kita untuk kita dijadikan pemimpin dalam pelayanan, maka atasan kita akan melihat kemampuan kita. Saat atasan kita melihat kemampuan kita itulah, maka atasan kita akan menawarkan kepada kita apakah kita bersedia untuk jadi pemimpin di dalam pelayanan. Gitu ya. Jadi makanya kalau nanti punya murid-murid yang di dalam Komsel, mereka yang menawarkan dirinya mereka, "Kak, aku mau dong jadi leader, Kak, aku dong Kak, kayaknya keren Kak jadi leader, aku dong boleh dong untuk memimpin Komsel dong," gitu. Nah, berarti orang itu bukan untuk calon pemimpin, karena secara konsep pemimpin di dalam pelayanan itu harus dipilih. Jadi kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, maka kepercayaan itu kita harus jaga. Jangan sampai kita kalah di tengah jalan gitu, kita nggak finish ya, kita nggak finishing well, kita stop di tengah jalan. Jadi pemimpin yang Tuhan inginkan adalah yang dipilih. Jadi kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, maka kita harus jaga kepercayaan itu ya. Nah, jadi yang pertama, kalau memilih calon pemimpin, jangan orang yang menyodorkan diri. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya itu adalah dari 1 Timotius 3. Nanti ada lagi di Titus. Jadi yang di Titus dan di Timotius ini sama gitu ya, sama bahwa mereka ini adalah orang-orang yang dipercayakan untuk memimpin satu jemaat, menghasilkan leader-leader baru, makanya mereka memberikan syarat ini. Oleh sebab itu nanti di job desk leader Komsel ini ada syaratnya. Gitu ya. Jadi syarat-syarat bagi penilik jemaat. Jadi kalau dibilang penilik jemaat berarti orang-orang yang menilik jemaat, orang-orang yang memuridkan jemaat gitu ya. Jadi kalau nanti dianya berkeluarga, ya syaratnya berkeluarga. Kalau dia anak muda, ya berarti tidak harus menjadi suami atau dari istri gitu ya. Oke. Kita lihat ya. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Nah, artinya penilik jemaat itu pekerjaan yang indah. Oleh sebab itu, kalau kita dipercayakan, jangan sampai kita jadi merusak, karena Alkitab katakan
bahwa penilik jemaat itu adalah pekerjaan yang indah. Oleh sebab itu, karena ini pekerjaan yang indah, penilik jemaat itu harus tak bercacat. Jadi kata-kata tak bercacat ini artinya bukan cacat fisik, tetapi integritas. Artinya haruslah orang yang berintegritas. Jadi kita bisa lihat ini bagaimana orang yang berintegritas. Artinya orangnya yang jujur, orangnya nggak macem-macem itu misalnya ya dia kalau cerita tuh bukan sesuatu yang ngarang gitu ya. Nah kalau dia sudah berkeluarga, dia suami dari satu istri, terus dapat menahan diri. Jadi dapat menahan diri itu misalnya gimana? Berarti orang ini bisa menjaga emosinya dia bisa jaga, dia nggak gampang marah gitu ya, menahan diri itu. Nah jadi menahan diri itu juga bisa orang yang dia bisa mengontrol emosinya. Dan dia orang yang bijaksana, orang yang sopan. Artinya sopan itu menghargai. Misalnya begini ya, ini juga harus disampaikan. Misalnya kalau saya nih sama Pak Jojo, misalnya saya dekat gitu ya. Kalau kita dalam posisi pelayanan yang tinggi misalnya, walaupun kita dekat, tetapi saat memanggil misalnya, saya harus manggilnya pakai Pak gitu. Makanya itulah sebabnya saya sama Pak Jojo manggilnya Pak Jojo dan Ibu Heni gitu ya. Karena itu untuk menunjukkan sopan. Sopan tuh artinya mau menghargai yang lebih tua, mau menghargai yang otoritasnya lebih tinggi gitu ya. Nah, suka memberi tumpangan di sini maksudnya gini, dulu orang-orang yang melayani itu suka pergi dari satu kota ke kota yang lain. Nah, waktu dia pergi dari satu kota ke kota yang lain itu, dia tuh butuh rumah, butuh tempat tinggal. Orang yang suka memberi tempat tinggal bagi hamba Tuhan disebutnya suka memberi tumpangan gitu. Nah, di sini maksudnya gini, konteksnya ini dulu artinya mau bilang dia itu orangnya nggak pelit. Dia itu mau membuka rumahnya untuk dijadikan orang-orang untuk datang untuk berfellowship di rumahnya. Ya kira begitu ya. Nah, jadi suka memberi tumpangan ini jangan diterjemahkan di sini adalah kalau saya sendirian naik mobil ke gereja, lihat ada jemaat ibu-ibu kasihan jalan kaki, ya udah deh diajak ke mobil saya gitu ya. Jadi kan dibilangnya suka memberi tumpangan. Bukan itu ya, karena itu beda. Itu bisa jadi bibit-bibit untuk yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu ya kalau itu. Oke? Jadi bukan itu suka memberi tumpangan. Terus yang berikutnya, cakap mengajar orang. Nah, cakap mengajar orang berarti kalau dia nanti jadi leader, sudah pasti dia akan bisa mengajar. Kalau orang yang cakap mengajar, berarti dia nggak cuma jago ngomong. Jadi dari tingkah lakunya pun juga kelihatan bahwa orang ini tuh bisa jadi teladan. Karena action speaks louder gitu ya. Jadi jangan sampai orang ini cuma jago ngomong doang. Karena saya beberapa kali lihat ya, kalau ngomong jago banget. Wah, pokoknya kalau ngomongin Alkitab begitu disuruh sharing firman, cuma 10 menit, 5 menit, dia bilang dia nggak bisa, katanya grogi, apa segala macam. Tapi kalau giliran ngomong ngajarin orang jago banget gitu ya. Nah itu jangan sampai seperti begitu, oke? Terus dibilang bukan peminum, terus bukan pemarah, melainkan peramah. Ya, terus lagi pendamai. Jadi pendamai ini gini, kalau ada di anggota komsel yang sedang berseteru, dia bisa mendamaikan, bukan malah tambah manas-manasin gitu ya. Terus dia bukan hamba uang. Jadi bukan hamba uang itu bagaimana ngelihatnya? Orang yang dipercayakan tadi, yang dipilih untuk jadi pelayanan, memang ada harga yang harus dibayar. Ya, harga yang harus dibayar itu apa? Ya tenaga, waktu, ya kan. Jadi jangan sampai setelah dipilih kemudian nggak mau berkorban gitu. Kemudian dia sering sekali absen dengan alasan pekerjaan, ya kan ya. Jadi bisa sampai kerja sampai hari Minggu juga kerja. Itu sudah menjadi hamba uang gitu kan. Terus yang berikutnya, dia seorang kepala keluarga yang baik. Jadi kalau dia sudah menikah, apalagi dia mengepalai komsel yang sudah married gitu, dia harus kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Karena ini penting, jangan sampai kalau dia ini nggak bagus di rumah, ini ada intimidasi. Intimidasinya apa? Istrinya di belakang di Zoom, dia akan bilang gini, bohong. Ya kan, bohong, mana di rumah nggak begitu, apalagi anak-anak. Ya kan, anak-anak tuh bisa menentang orang tuanya jelas-jelas gitu loh di depan jemaat. Kenapa? Karena nggak dihormati, nggak disegani oleh anak-anaknya. Karena dia tidak pernah memperlihatkan bahwa dia itu pendamai, bahwa dia itu orang yang bijaksana, yang sopan gitu. Nggak bisa dilihat oleh anak-anaknya. Nah, makanya dibilang begini kan, kalau orang itu nggak bisa mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah gitu?
ya kan? Nah, disitulah gunanya bahwa harus dari rumahnya berhasil. Nah, ini rumus saya nih. Segala sesuatu itu harus dari rumah, berangkat dari rumah. Seorang leader itu harus berangkat dari rumah. Orang yang sukses di rumah, dimanapun dia berada, dia sukses. Dia bisa sukses di kantor, dia bisa sukses di pelayanan. Tapi kalau dia nggak sukses di rumah, belum tentu dia sukses di luar. Atau dibalik, orang yang sukses di kantor atau di pelayanan, belum tentu dia sukses di rumah. Ya, itu rumus saya tuh ya. Tapi bisa dilihat gitu ya, betul atau enggak, valid atau enggak gitu. Nah, kemudian lagi dibilang begini, dia jangan orang yang baru bertobat, artinya baru dibaptis, kemudian ikut komsel, kelihatan nih orangnya aktif, ya kan, segala macam gitu-gitu ya. Kemudian dikasih gitu. Nah, jangan, karena dibilang apa? Biasanya itu jadi sombong orangnya. Inilah yang disebut sombong rohani. Nah, orang-orang ini yang menjadi mangsanya iblis, karena dikatakan begini kan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam gitu. Jadi dia menunggu. Nah, orang-orang ini tuh begitu, makanya dibilang jangan sampai orang yang baru bertobat. Jadi kasih waktu dulu untuk dia bertumbuh, mengenal Tuhan. Jadi jangan sampai orang yang baru dibaptis itu belum didampingi, belum kenal Tuhan sesungguhnya, belum tertanam gitu, sudah dikasih satu kepercayaan yang besar. Karena menjadi pemimpin itu kepercayaan yang besar. Dia harus jadi tudung rohani bagi bawahannya. Makanya dia harus betul-betul menjaga hidupnya, ya kan? Nah, kemudian apa? Yang terakhir nih, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Jadi dia punya nama baik di luar. Jadi kalau misalnya di luar jemaat itu dia nggak punya nama baik, misalnya gini, Sabtu, Minggu dia malaikat, tapi Senin sampai Jumat, waduh mengerikan dia di kantor misalnya. Korupsi iya, ngajarin orang bohong iya, maki-maki pegawainya iya misalnya. Ya, kemudian di luar jemaat itu berarti orang-orang non-believer ataukah pegawainya atau siapa yang bukan jemaat itu tahu dia bahwa dia nggak punya nama baik. Nah, jangan sampai kayak begitu. Kenapa? Dibilangnya, jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Gitu ya. Nah, inilah syarat-syarat. Ini ada di job desk. Nah, saya mau sampaikan begini, bagaimana caranya para pemimpin itu bisa tahu itu? Cuma satu caranya adalah membangun hubungan. Jadi bangunlah hubungan sama anggota komsel. Jadi kalau kita punya anggota komsel, ada beberapa, kemudian lihat ada bibit. Nah, bibitnya itu didampingin. Kemudian dikasih contoh-contoh kasus atau otoritas untuk ngecek apakah orang ini bisa nggak jadi backup kita. Misalnya gini, kebetulan nggak bisa hadir dalam komsel. Biasanya Tuhan izinkan itu, gitu ya, nggak bisa hadir dalam komsel. Boleh nggak backup? Kasih dia yang backup. Nah, waktu kasih dia backup, nantinya setelah selesai, boleh ditanyakan ke 1-2 orang jemaat, bagaimana tadi komsel berjalan. Nah, nanti kita bisa mendengarkan masukan dari anggota komselnya kan, bagaimana orang itu di dalam memimpin. Sehingga dari sana kita bisa evaluasi, apakah dia sudah punya leadership yang cukup, apakah dia sudah bisa disegani gitu ya. Nah, sisanya apa? Sisanya misalnya, kalau ada kasus di komsel, nah, ajak orang itu untuk coba berdiskusi. Ini ada anggota jemaat kita nih, gak usah sebutin namanya karena dia masih anggota kan. Tapi kalau nanti lama-lama sudah dipercaya, ya sudah boleh dibuka namanya. Ini permasalahannya adalah ini, kira-kira menurut kamu gimana solusinya? Kemudian dikasih pandangan-pandangan kan. Nah, pandangan-pandangannya dia ternyata selaras sama pandangan kita. Iya kan? Jadi artinya apa? Orang ini berarti sudah bisa memilah masalah, sudah bisa menelusuri masalah, dan sudah tahu bagaimana solusinya. Ya kan? Nah, setelah itu apa? Kita bisa bilang sama dia nih, kamu kira-kira bisa nggak pendekatan sama dia, saya kasih tahu orangnya ini, bantu dia untuk dia bisa keluar. Kemudian dia mulai mentoring. Dia kemudian mulai mendampingi. Setelah dia mendampingi, kita bisa lihat hasilnya, bahwa orang itu solusinya bisa dijalankan dan orang itu pulih, masalahnya bisa selesai. Berarti orang ini udah kita bisa lihat gitu kan. Nah, kemudian setelah itu apa? Kalau dia satu kota sama kita, ajakin ketemuan. Makan, ngopi, ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, jangan banyakkan kita yang ngobrol. Kalau kita mau mengkader orang, biar dia yang ngomong. Jadi kasih pertanyaan, satu pertanyaan, tapi dia ceritanya panjang. Boleh nggak ceritain mengenai keluarga kamu misalnya gitu? Ya kan satu pertanyaan kan, tapi nanti dia ceritanya panjang, ya kan?
Terus misalnya dia cerita mengenai orang tuanya segala macam, terus kita bilang kan, gimana kamu sudah bisa ngampunin orang tua kamu? Wah enggak Pak, kalau saya mah sampai kapanpun saya nggak bisa ngampunin orang tua saya. Nah, tapi dia udah punya skill tadi tuh, ya kan, udah bisa ngasih nasihat orang, sudah bisa pimpin, tapi belum bisa ngampunin, belum beres dari rumah. Berarti orang ini belum siap. Nah, dengan begitu berarti apa? Ada celah yang masih harus diperbaiki dulu. Jadi mulai dikasih tahu firman, gimana kamu bisa nggak mulai mengampuni, kemudian bila perlu didampingi ke rumahnya untuk bisa rekonsiliasi sama orang tuanya gitu, sehingga satu bisa beres. Kemudian nanti ketemu lagi kapan lagi, tanya lagi gitu, gimana di pekerjaan, di kantor gitu, ya kan? Terus nanti dia cerita, oh iya Pak, kayak di kantor nih bos saya korupsi, terus ya saya dipaksa untuk ikut, terus ya saya mau nggak mau Pak gitu, ya kan? Ya awal itu biarin aja kan, kita tampung dulu di pertemuan berikutnya. Nah, baru tuh ngomong sama dia, gimana kira-kira menurut kamu tuh bener nggak tuh kalau disuruh bos korupsi? Kamu kira-kira coba bawa dalam doa. Apakah Tuhan masih berkenan nggak kamu di situ sama bos kamu? Coba berdoa segala begitu ya. Nah, itu kita akhirnya bisa melihat bahwa orang ini di mentor, ada hal-hal yang tadinya tidak sesuai dengan standar, pelan-pelan dia berubah, ya kan? Akhirnya sesuai dengan yang Timotius tadi ini, yang Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Sesuai. Begitu sudah sesuai, baru bilang, kamu kan sudah dimuridkan lama nih, sudah setahun lebih sama saya. Gimana? Coba kamu buat dalam doa, apakah kamu siap untuk kamu naik level, untuk kamu jadi pemimpin. Tapi kamu doakan dulu ya, gitu misalnya. Kita jangan sampai gini ya, saya berdoa, Tuhan tunjuk kamu gitu. Tapi kalau salah gimana? Ya kan, jangan gitu ya. Jadi suruh dia yang berdoa, kita yang doain. Biasanya kalau begitu nanti akan selaras. Jangan sampai kita seolah-olah menubuatkan, ternyata nggak kesampaian, nanti dia kecewa. Padahal saya udah dinubuatin loh sama Pak Simon loh, saya jadi pemimpin. Tapi kok setelah saya jadi pemimpin, kok saya diturunin lagi gitu kan. Misalnya ya, jangan gitu. Nah, inilah panduan dari saya. Jadi ke depan itu, leader yang dia sudah bisa menghasilkan leader, itu disebutnya mentor. Nah, mentor inilah kalau dia sudah punya calon, sudah oke calonnya, lapor ke koordinator. Koordinator untuk YPro adalah Pak Hendri Lo. Koordinator untuk yang merit adalah Pak Anton. Koordinator untuk yang impact woman adalah Ibu Yani. Nah, lapor ke mereka untuk diseleksi. Kalau dari koordinator sudah oke, baru nanti naik ke gembala, gitu ya. Gembala nanti yang terakhir untuk memberikan seleksi dan memberikan approval. Setelah oke, baru nanti akan diberitahu kepada admin. Nah, setelah diberitahu kepada admin, barulah masukin ke dalam grup. Jadi setelah masuk ke dalam grup, diucapkan selamat, ya kan, welcome, selamat ya, segala macam, sudah sah gitu ya. Yang paling penting adalah dia sudah jadi anggota ICI. Jangan sampai dia nggak punya kartu anggota jemaat, kemudian dicalonkan menjadi leader, itu jangan. Ya, kira-kira itu dari saya. Ya, kita percaya bahwa akan lahirlah leader-leader baru ya kan di dalam Komsel, dan Komsel itu akan menjadi besar, akan bermultiplikasi, dan Tuhan yang akan disenangkan. Tetap semangat, apapun yang terjadi kita harus kompak, bisa saling backup gitu ya, antar leader, antar koordinator ya, supaya pelayanan ini menyenangkan hati Tuhan, karena Timotius katakan bahwa ini adalah pekerjaan yang indah. Ya, jadi kalau kita sudah dipercayakan, mari kita jaga agar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.